Shalom teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat datang bagi para teman-teman jemaat virtual yang hadir di YouTube streaming ibadah online pemuda GKI Pasigunung. Sebelumnya, kami semua di sini mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Sebelumnya kita sudah melalui berbagai hal di tahun 2021 dan di tahun 2022 sekarang, kini kita akan mendatangkan tantangan, berkat dan sukacita yang baru dari Tuhan. Amin. Sekarang mari kita bersyukur karena hari ini kita bisa beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing, walaupun di tahun ini kita masih secara virtual. Namun kita yakin bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik dan akan mempertemukan kita semua langsung di ruang ibadah ini dan memuji bersama-sama. Teman-teman, untuk memasuki ibadah kita, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari KJ3, Kami Puji dengan Riang. Kita mau beribadah dengan sukacita, kita datang ke hadapannya dengan sorak-sorai seperti apa yang pemazmur katakan. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Joyful, joyful Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Joyful, joyful Lord, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before you, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Drive away, giver of immortal gladness. Fill us with the light. Oh, fill us with one last time. Fill us, Lord, fill us with the light of day, light of day. Haleluya. Teman-teman dapat dipersilakan untuk boleh duduk kembali. Puji Tuhan, masih ada sukacita dalam memasuki tahun 2022 ini. Bagi yang belum bersukacita, tenang saja teman-teman. Karena siapa yang berpegang kepada Tuhan akan mendatangkan kebaikan di kemudian hari. Amin. Teman-teman, mengenai khotbah di hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan dan mengapa firman Tuhan itu penting untuk kehidupan kita. Kadang-kadang dalam hidup kita terlalu sering mengandalkan diri sendiri dan lupa untuk berpegang pada firman Tuhan. Keputusan-keputusan kita seringkali hanya berdasarkan nalar kita sendiri. Kita tidak berpegang pada firman Tuhan sama sekali. Namun ketika keputusan itu salah atau meleset, kita justru mempertanyakan di mana kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan begitu dekat dengan kita. Namun justru kita yang sering mengabaikan kuasa firman itu sendiri.
Teman-teman, mari kita mengaku kesalahan kita sambil mengambil saat teduh sebentar dengan diiringi lagu dari KJ 457, Ya Tuhan, Tiap Jam. Saudara-saudara, kita nyanyikan bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ini hamba-Mu, jikalau Kau dekat, banyak penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di setiap jam suka dukaku, jika Tuhan jauh, percumalah hidupku tanpa sosok dirinya yang agung dan kuasa. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Allah Sang Pengasih, dalam hidup kami sebagai pemuda, kami mengakui kesalahan kami, bahwa kami seringkali tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami sering meremehkan firman Tuhan dan hanya mengandalkan diri kami sendiri. Saat kami salah dan hancur, kami justru menyalahkan Tuhan. Kami menyadari bahwa ternyata kami tidak benar-benar mengenal Allah. Tuhan, ampunilah kami. Ajar kami agar kami bisa dengan benar mengenal Tuhan dan mau mengandalkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Ketika kita telah mengakui dosa kita, kita juga menerima pengampunan dari Tuhan. Teman-teman, mari kita sama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yeremia 33
ayat 8 yang mengatakan demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Teman-teman, mari kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai sambil menunjukkan tanda cinta untuk teman-teman kita. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan masuk ke pelayanan firman. Maka dari itu jemaat boleh siapkan Alkitab atau gadget aplikasi Alkitab kalian masing-masing untuk menerima firman yang akan diberikan. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman, mari kita siapkan hati kita dan kita akan menyanyikan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan untuk mendengar firman saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan. Kusujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita sama-sama akan nyanyikan bersama-sama. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu, Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. curahkan urapan-Mu Tuhan, Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
dengar firman-Mu. Mari kita lebih dalam menyembah Dia dan bersorak-sorai firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, Dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku, Ku siapkan hatiku Tuhan. ku siapkan hatiku, Kami siapkan hati kami Tuhan. ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, saat ini kami kembali diizinkan untuk mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati akal pikiran kami agar mampu memahaminya. Berkati juga hati kami agar kami memiliki dan memelihara firman itu sehingga menjadi dasar dalam hidup ini. Berkati kehidupan kami agar mewujudkan segala kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 11-16. 1 Timotius 4 ayat 11-16. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan dan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu dan dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan yang merenungkannya hari lepas hari. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kata awas berarti suatu peringatan agar kita berhati-hati. Bukankah kita sering menjumpai kata-kata peringatan semacam ini tertulis di mana-mana, bukan? Di jalan raya misalnya, ada tulisan awas, ada tikungan. Awas ada perbaikan jalan. Awas banyak anak sekolah dan sebagainya. Ada pula yang lebih ekstrim lagi, awas ada anjing gila. Ini berarti kita harus memperhatikan peringatan ini dengan sungguh-sungguh. Sebab bila kita melanggarnya, pasti akan membahayakan diri sendiri juga orang lain. Nasihat agar kita mengawasi diri sendiri terlebih dahulu, bukan orang lain. Memang, pekerjaan yang paling mudah adalah kita mengawasi,
mengamat-amati, menilai, mengkoreksi kelemahan serta menghakimi orang lain. Sebaliknya untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukannya. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah, melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Itu terdapat dalam Galatia 6 ayat 4. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, surat 1 Timotius merupakan sebuah mandat ataupun tanggung jawab yang diberikan Paulus kepada Timotius untuk melayani di jemaat Efesus. Timotius adalah orang Listra, ayahnya seorang Yunani, namun ibunya adalah seorang Kristen Yahudi. Sejak kecil ia telah diajarkan tentang firman Allah. Paulus menyebutnya anakku yang sah dalam iman. Sehingga kemungkinan Pauluslah yang telah menginjili dia dan memberitakan Kristus kepadanya. Timotius bergabung dengan Paulus pada perjalanan misinya yang kedua, yakni ketika Paulus mengunjungi Tesalonika, Filipi, Korintus, juga bersama dengan Paulus ketika ia menulis surat Roma, surat 2 Korintus, Filipi, Kolose, dan 1 dan 2 Tesalonika serta Filemon. Teman-teman, surat mandat kepada Timotius ini juga berisi tentang kiat atau cara Timotius untuk tetap dapat bertahan melayani dan menjadi contoh bagi jemaat di Efesus. Sebab memang Timotius masih sangat muda ketika itu. Rasul Paulus memberi nasihat agar Timotius menjadi teladan dengan awalnya mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lingkup keteladanan yang wajib dilakukan oleh Timotius dan setiap orang muda adalah ucapan atau perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Berdasarkan ayat di atas, ada dua hal yang harus kita awasi. Diri kita sendiri juga ajaran yang kita terima. Apa saja itu? Pertama, Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Bagaimana dengan perkataan kita selama ini? Sadarkah kita bahwa apa yang kita perkatakan menunjukkan siapa kita sesungguhnya? Teman-teman, kata-kata firman Tuhan pastilah berisi hal-hal yang membangun, menguatkan, memberkati orang, dan sudah pasti bukan kata-kata sia-sia yang terlontar atau umpatan, kutukan, dan sebagainya. Bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Atau malah menjadi batu sandungan bagi orang lain? Begitu pula dalam hal kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Kondisi orang-orang muda umumnya yang masih labil sedang dalam proses pencarian jati diri. Pengalaman yang paling minim, masih mudah dikuasai oleh dorongan nafsu dan emosi yang belum terkendali dengan baik. Oleh karena itu, apakah mungkin orang-orang muda dipanggil untuk menjadi teladan? Itu menjadi pertanyaan dari pernyataan yang disampaikan oleh Paulus dalam teks ini. Keteladanan itu, teman-teman, tidak ditentukan oleh banyaknya usia, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang panjang. Keteladanan adalah hasil karakter yang telah dibaharui oleh Roh Kudus melalui karya penebusan Kristus. Sikap keteladanan merupakan wujud kelahiran baru dari perjumpaan, pengenalan, dan penebusan di dalam Kristus. Karena itu, keteladanan merupakan proses kualitatif sebab kita mengalami penciptaan sebagai manusia yang baru, orang-orang yang telah bertobat, manusia yang telah ditebus, manusia yang telah diselamatkan. Inilah yang ditekankan Paulus bagi orang-orang muda. Paulus berharap sekalipun
dalam kemudaan kita, keteladanan hidup menjadi identitas atau alat pengenal diri di tengah dunia ini. Selanjutnya, Paulus menyampaikan soal bertekun dalam firman Tuhan yang dikaitkan dengan kaitan waktu, yakni selama menantikan kedatanganku atau kedatangan Tuhan. Teman-teman, teladan yang baik tidak hanya terlihat dari luarnya saja, tetapi harus juga nyata di dalam diri orang tersebut. Jika Timotius hanya berusaha menjadi orang yang terbaik atau menjadi teladan ketika di hadapan orang lain, maka sikap yang demikian merupakan sebuah kepura-puraan. Dan kepura-puraan tidak akan bertahan lama. Suatu saat orang akan tahu siapa kita yang sesungguhnya. Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tetap bertekun dalam membaca kitab suci, merenungkan, mempergunakan firman yang telah direnungkan itu dalam membangun, mengajar jemaatnya itu. Hal ini menegaskan bahwa sumber untuk tetap ia bisa melakukan tugas pelayanan dengan baik adalah ketika adanya ketekunan dalam merenungkan dan memahami firman Tuhan. Sumber dan dasar kehidupan orang percaya adalah firman. Firman dalam kitab Mazmur dikatakan sebagai pelita dan penerang dalam jalan-jalannya. Jelas bahwa dalam pelayanan yang akan ia temui nanti, bukan semuanya akan berjalan dengan mulus. Sebagaimana dikatakan dalam keadaan jemaat Efesus, di mana Paulus melayani sedang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sesat. Sehingga senjata yang paling dibutuhkan adalah dengan membangun waktu yang erat dengan Tuhan, agar ia mampu menghadapi jemaat yang mengalami atau ada dalam kondisi dalam ajaran-ajaran sesat itu. Tekun akan membaca dan merenungkan firman Tuhan atau yang kita kenal dalam bahasa Latin dengan Lectio Divina. Lectio Divina. Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Merupakan suatu kekuatan bagi Timotius, juga kita pada masa saat ini. Dalam mengawasi diri Timotius dan kita tentunya dari ajaran-ajaran yang tidak menyelamatkan kita. Atau tidak menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Perhatikan teman-teman di ayat 15 dan ayat 16. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya. Maksudnya firman Tuhan di sana. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bertekunlah dalam semua itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Kata memperhatikan dalam ayat ini tidak hanya sebatas melihat atau memperhatikan, tetapi juga menjaga, memelihara, merawat. Dengan kata lain, ayat ini menegaskan kepada Timotius agar Timotius senantiasa menjaga, memelihara, dan bahkan senantiasa memeriksa apa yang telah ia ajarkan dan lakukan di dalam kehidupan berjemaat. Dengan tujuan tentunya teman-teman tetap berada di dalam koridor firman Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kitab suci atau firman Tuhan tidak hanya sekedar tulisan mati atau sebuah buku tebal yang membosankan. Yang seminggu sekali biasanya kita baca dan itu hanya bagian kecil dari ayat yang tertera di dalam kitab-kitab dalam kitab suci itu. Tetapi firman Allah, Alkitab itu adalah firman Allah, menjadi penuntun agar kita maju atau bertumbuh, menjadi perawat diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Firman Allah adalah guru bagi kita untuk mampu berelasi dimanapun, mengajarkan kita untuk tidak berputus asa, mengajarkan kita untuk dapat mengampuni, menuntun kita dalam kesuksesan
yang benar, mengajari kita tentang hikmat yang tidak akan pernah usang dimakan zaman. Firman itu juga mengkoreksi hati kita dan pikiran kita dari hal-hal yang jahat, memberikan semangat dan pengharapan, serta lain sebagainya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau Paulus menasehati Timotius untuk menjadikan firman sebagai pegangan untuk masa mudanya dan pelayanannya, saya percaya anak-anak muda masa sekarang juga diminta untuk menjadikan firman itu sebagai Alkitab penting yang senantiasa harus dibaca dan direnungkan sebelum kita membaca dan merenungkan buku-buku atau sumber-sumber lain dalam kehidupan kita saat ini. Lectio Divina, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Teman-teman, seorang mantan Presiden Amerika, George Washington, menyatakan sangat mustahil memerintah dunia ini dengan benar tanpa Tuhan dan Alkitab. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah firman itu sangat penting, berguna, dan memberkati hidup kita selama ini? Lectio Divina. Selamat merenungkan dan membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri dan marilah kita bersama dengan umat di segala abad dan tempat mengingat pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah Engkau di bumi dan di surga. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu buat setiap hari. Ajari kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mentaati firman dan menjadikan setiap firman-Mu sebagai rema, kekuatan, penghiburan, hikmat dan kebijaksanaan dalam kehidupan muda kami saat ini. Engkau yang memberkati setiap kehidupan muda kami Tuhan. Jadikan kami mahasiswa-mahasiswa yang takut dan berkarya dengan baik dan benar. Para pekerja yang tangguh serta sukses dalam Tuhan. Pemuda-pemudi yang tahu akan tujuan hidup kami yang benar. Ajari kami dalam berelasi dengan sesama, termasuk ketika kami mencari orang-orang yang spesial ataupun pasangan hidup kami. Biarlah bukan karena nafsu dan keinginan kami, tetapi sesuai dengan kehendak-Mu. Pulihkan dan kuatkan seluruh teman-teman pemuda yang dalam pergumulan, baik dari sakit penyakit mereka. Hiburkan teman-teman kami yang dalam duka cita. Berkati setiap orang tua kami dalam kesehatan pekerjaan, juga di dalam cara mereka mendidik kami. Tambah-tambahkan cinta kasih bagi mereka Tuhan, supaya mereka terus menjadi orang tua yang mendampingi dan memampukan kami. Berdoa juga untuk persekutuan dan kepengurusan pemuda Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan para calon-calon pengurus komisi pemuda yang akan dilantik. Biarkanlah mereka menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan. Bagi setiap pemuda-pemuda di gereja ini, kiranya juga Tuhan panggil untuk
boleh mengambil bagian dalam segala aktivitas-aktivitas Komisi Pemuda. Ajari kami juga Tuhan untuk boleh melayani Tuhan melalui gereja di tempat ini. Tumbuhkan kesetiaan dalam membangun gereja kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemuda gereja kami. Kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami, berikanlah hati yang takut akan Tuhan, serta biarlah Tuhan memberkati setiap pemimpin yang mengandalkan-Mu, sehingga bangsa ini semakin maju dan mengandalkan Tuhan serta menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah keadilan, kebaikan, berkat Tuhan yang mau Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami mengalir terus hari demi hari. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, doa ini kami naikkan seperti doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Teman-teman, kini tiba saatnya kita memberikan sebagian berkat dari yang Tuhan telah berikan kepada kita. Teman-teman boleh mengirimnya langsung ke rekening gereja ataupun menyerahkan langsung di gereja. Untuk mendasari persembahan kita, dengarlah Mazmur 54 ayat 8 yang mengatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita akan menyanyikan pujian dari NKB 133, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat, atas kecukupan dari kasih-Mu, atas pekerjaan walaupun tubuhku lemah, namun kasih sayang-Mu selalu menyertai kita. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra.
teman-teman, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kami. Kami telah memberikannya dengan hati yang penuh syukur. Pakailah persembahan ini untuk menolong dan memberdayakan orang-orang lain ya Tuhan, supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah tiba saatnya kita telah diutus oleh Tuhan menjadi pelaku dari firman yang kita dapatkan. Oleh karena itu, mari teman-teman, kita diundang untuk kembali berdiri. Kini kita sudah berada di ujung peribadahan kita. Kiranya melalui ibadah ini teman-teman dapat mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita merespon pengutusan kita dengan menyanyikan pujian dari NKB 188, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dengan tangan kasih-Nya memimpin kita terus. Tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat gigiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, Pandang Tuhan kita. pandang Tuhanku penebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku. Tiap langkahku ku tahu Tuhan pimpin ke tempat gigiku diantarnya, Hingga sekali nanti aku tiba. hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hanya Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya kita bisa beroleh sejahtera. Mari, teman, kita sama-sama merespon keputusan kita lebih dalam lagi. Di dalam Tuhan saja. Di dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera, dibukanya Yerusalem yang baru, Amin. kota
terkasih di dalam Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam kehidupan yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan cinta dan pergumulan, serta kebahagiaan, dan tetap andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.